Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan sukses terus. Bersama saya Banyu di podcast ini, yaitu podcast Daging Sapi Kita. Hari ini kita memasuki episode yang ke-6. Yang pasti tema yang akan dibahas lebih seru, lebih menarik, dan informasi tentang daging sapi ini banyak sekali manfaat untuk kita dengarkan. Untuk kita semuanya ya. Tema di episode yang ke-6 ini kita akan membahas tentang bisnis daging sapi hulu ke hilir. Dari peternakan hingga memiliki restoran. Mau banget ini ya kan. Jadi buat teman-teman yang memang mau bisnis daging sapi dan punya restoran menunya daging sapi, harus banget dengerin podcast ini. Yang akan membahas lebih dalam pastinya tentang penjelasan proses pembelian sapi, proses penggemukan, pemotongan di RPH seperti apa, dan peluang bisnisnya. Cuannya seperti apa, ini paling penting. Narasumber yang akan kita datengin pasti pakar di bidangnya, yaitu adalah Kang Juan dari Lintas Nusa Pratama. Kang Juan, apa kabar? Baik. Sehat selalu, Kang? Sehat. Tos dulu dong, biar nggak kles. Asik. Yes. Kang Juan nih, luar biasa. Kang Juan, saya persilakan buat menyapa teman-teman yang sedang menonton podcast ini. Silakan Kang Juan. Halo teman-teman semuanya. Ya, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya? Kabar sehat ya, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Oke, Kang Juan pasti udah siap menjawab pertanyaan yang saya akan ajukan, dan ini mewakili teman-teman yang lagi nonton podcast ini, baik yang memang awam tentang daging sapi atau yang sudah berkelut di daging sapi tentang bisnisnya tapi pengen lebih paham lagi, dan semoga nanti informasi yang akan diberikan oleh Kang Juan bisa memberikan edukasi yang luar biasa buat teman-teman di sini. Oke, Kang Juan, untuk yang pertama adalah alasan nih, kenapa bisnis peternakan sapi dari hulu ke hilir. Oke, alasannya kenapa bisnis peternakan sapi dari hulu ke hilir, kapan dimulai dan di mana, itu dia. Ya, kalau ditanya kapan, jadi sebenarnya bisnis ini itu bisnis keluarga awalnya tuh. Jadi kita mulainya itu dulu sebelum tahun 90-an. Sebelum tahun 90-an? Ya, dari berarti uyut saya lah. Oke, sebelum zamannya kita lahir uyut ya, sebelum saya lahir juga itu tuh. Oke. Ya, tahun 80-an dulu tuh uyut kita tuh berarti mereka ngebandar sapi tuh. Wah, oh iya, kalau di istilah kan dari Tasik ya, Di Kang Tasik, juga ya. Kalau di daerah Sunda tuh yang pemborong atau yang punya sapi sebutnya bandar. Bandar ya. Oh ya, I see. Ya, And then? dulu dia bandar sapi, terus nenek buka kios daging di pasar Cikurubuk di Tasikmalaya. Oke. Gitu. Terus kesini ada ke Pasar tradisional gitu ya? Ya, pasar tradisional gitu. Terus kesini nenek punya anak, yaitu ayah saya dan kakaknya, mereka impor sapi. Wow. Mulai tahun 92. Oke. Dulu tuh awal Dulu waktu di importasinya Uyut tuh. kakek masih ternak sendiri. Masih sapi lokal nih. Sapi lokal ya? Tapi ternak sendiri? Enggak, beli dari Jawa. Oh, beli dari Jawa? Ya, Oh. kan sumber sapi deket Tasik tuh di Jawa. Jawa ya? Dulu tuh, Oke, Jawa sapi Timur, lokal, Jawa Tengah, sapi awal-awal lokal awal-awal. dari Jawa? Dari Jawa. Nah, kesini Ayah yang pegang? punya kios sendiri, kemudian ke zaman Uwa dan Ayah, impor sapi siap potong dari Australia itu, tahun 92 tuh. Langsung ya? Langsung. Luar Terus biasa. kesini itu kan kepotong Krismon. Nah, Krismon dari sana ya gejolak lah. Gejolak ekonominya. Gejolak ekonomi di sana. Jadi, ya. Terus kesini kita impornya itu feeder. Bakalan. Apa tuh namanya? Bakalan feeder. Bakalan. Iya. Nah, itu boleh dijelasin tuh, bakalan atau feeder itu seperti apa? Jadi jenis-jenis sapi itu kan ada pedet anaknya. Pedet anaknya. Itu usia berapa? Itu usia 0 sampai sekitar 8 bulan lah. 0 sampai 8 bulan ya. Tapi gedenya masih gini kan? Kalau udah 1 tahun begini. Kayak bayi juga. Iya. Oke, namanya feeder, pedet. Pedet anakan namanya tuh. 0 sampai 8 bulan. Ya, Nah, terus lepas sapi. Lepas sapi disebutnya winner. Lepas sapi namanya winner. Ya, di atas sapi, pedet. udah lepas susu tuh. Oh, udah lepas susu menuju lepas menyusui, dewasa. menuju gitu. dewasa. Menuju ABG. Ya. Iya. Umurnya berapa tuh? Itu sekitar 8 sampai 1,5. 8 sampai 1,5 tahun. Alright. Nah, terus ada feeder atau bakalan.
Oke. Ya bakalan tuh jadi dia si postur tubuhnya tuh udah siap untuk digemukkan gitu. Oh, feeder atau bakalan berarti itu sudah siap penggemukan. Masih siap, masih kurus-kurus sapinya. Kurus-kurus ya, siap digemukan. Siap digemukan. Tapi udah dewasa berarti. Udah dewasa. Usianya dari 1,5 sampai sekitar 2 tahunan. sampai sekitar 2 tahunan. Setelah digemukan berarti sapi tersebut siap potong. Siap potong. Oke. Pas ketika udah gemuk, dia disebutnya slaughter. Slaughter. Ya. Berarti sapi yang udah siap potong dan setelah penggemukan usianya di antara 2 tahunan ya? Ya, sekitar 2 tahunan. Soalnya kan lama penggemukan tuh sekitar 3 sampai 5 bulan lah paling lama tuh. Masih bayi loh padahal. Oke. Cuma 2 tahun ya Cuma 2 hidupnya. tahun ya. Lanjut ceritanya boleh nih Kang. Nah, tadi tuh nah sekarang kita tuh impornya tuh sapi bakalan, sapi feeder. Sapi bakalan, sapi feeder. Oke. Kita digemukan selama 3 sampai 5 bulan lah paling lama. Digemukannya di sini ya? Di sini, Di Indonesia. Tapi pada saat feedernya dari Australia? Dari Australia feedernya tuh. Oke. Nah, kita biasanya order tuh ke Australia, pengen sapinya jenisnya ini, terus umurnya sekian, bobotnya sekian. Oke. Nah, mereka bisa kumpulin tuh, bisa dipilihin sama mereka sapinya dengan keseragaman yang kita order. Sesuai spesifikasi. Spesifikasi dari Biasa kita. sapi apa tuh jenisnya nih Kang? Yang kita order tuh biasanya Brahman Cross. Brahman Cross. Itu memang favorit banget buat dikonsumsi di Indonesia ya? Dengan tipe sapi sebenarnya itu? favorit para peternaknya sih. Oh, para kitanya. peternaknya. Alasannya kenapa Brahman Cross lebih favorit para peternak? Lebih atau- mudah beradaptasi Oh, dengan cuaca kita? dengan cuaca di sini. Yang tipe lain itu agak susah? Yang tipe lain kayak sapi-sapi yang Bos Taurus atau yang gondrong-gondrong Iya. tuh, itu kan mereka nggak kuat panas. Oh, oke. Jadi kalau panas tuh mereka ada kayak panting, napasnya jadi kenceng, Oke. terus Jadi kurang sehat? jadi kurang mereka adaptasinya agak lama, agak panjang Oke. gitu. Dan itu juga memang udah mencoba Sudah dicoba. sapi itu ternyata tidak cocok dan kurang Brahmantia cocok. ini pas banget ya. Brahman ini paling cocok. pas. Wow, luar biasa ya. Dari berat berapa ya Kang waktu proses dari Australia sampai ke sini dan sampai akhirnya gemuk tuh dari berapa kilo ke berapa kilo siap dipotong itu? Kita biasanya tuh pertama datang tuh bobot sekitar 300 sampai 350 Kilo ya? kilo. Oke, kurus tuh. Kurus. Segitu kurus ya? Kurus. Cuma mereka udah frame-nya tuh udah panjang gitu. Udah panjang. Postur tubuhnya secara- tuh. Udah siap digemukin. Ya udah siap digemukin. Nah, dipanen tuh bisa sekitar 480 sampai 550. Oh, penaikannya sekitar 200 kiloan ya? Iya, kurang lebih Kurang 150 lebih sampai sekitar 200 lah. 200 kiloan. Oke. Terus akhirnya sekarang gimana Kang prosesnya setelah berjalan bisnisnya dan ngambil impor dari Australia? Iya, dari Australia. Gimana sekarang keadaannya? Nah, sekarang keadaannya tuh jadi kita tetap impor sapi bakalan gitu. Kita gemukan dengan pakannya juga yang kita Sesuaikan. kita racik sendiri Racik gitu. sendiri. Jadi bahannya, terus proteinnya harus berapa, energinya berapa. Kita hitung sendiri tuh Itu berdasarkan pengalaman ya? berdasar pengalaman. Dan itu mungkin setiap peternak beda ya untuk Tiap racikan iya, makanan. beda. Dan itu juga Pasti. udah dicoba sama Kang ya. Udah. Mana yang paling pas supaya sapi ini stabil sehat Iya, ya kualitasnya. betul. Oke. Jadi kualitas tuh bisa kita tentukan. Iya. Itu ketahuan Kang pas waktu pakannya ini ternyata hasil dagingnya gini bisa ketahuan. Bisa ketahuan. Serius? Bisa Dari ketahuan. rasa apa tekstur Kang? Dari kalau rasa sih relatif mungkin sama, Sama, ya. Kalau karena rasa, tergantung bumbu karena juga. tergantung ya bumbu juga. Bisa sama ngolah ya. Sama pengolahannya gimana. Nah, paling yang bisa pembeda tuh dari kualitas kemerahan daging, bobot dagingnya. Keren ya. Terus dari Seger banget ya. apa namanya tuh lemaknya. Lemaknya ya. Iya, Waktu ada lemak. makanan nggak cocok misalkan Kang, si teksturnya lemak itu kurang atau gimana waktu itu? Kalau Bobotnya atau kemerahannya? yang kurang diminati itu dia tuh yang bobotnya kurang padat, Kurang padat. sama terus si warnanya kurang merah. Oke, itu ternyata peracikan makanan yang kurang pas. Iya, kurang Setelah pas. menemukan racikan yang pas, baru stabil sampai sekarang. Stabil. Oh ya, Insya Allah. menurut itu resep mahal ya. Iya. Gak bisa dibocorin ya kan? Ya. Salaman dulu. Kalau itu salaman dulu. Saya ngerti kok tujuan. Tujuan kami sudah ya. Siap Kang. Oke, jadi sekarang sudah berlanjut, stabil, and then buat mungkin proses penjualan sapinya sudah kemana aja Kang kalau di Indonesia? Nah, Dari Tasik tuh. kalau kita tuh kan base-nya di Tasik tuh.
farm kita tuh. Yang pasti kita pemasarannya tuh di kota Tasikmalaya. Itu nomor 1 ya? Nomor 1 gitu. Kemudian Priangan Timur, Garut, Banjar, Ciamis, Pangandaran gitu. Jawa Barat ya? Di Priangan Timur, terus sebagian di Bandung, Jawa Barat, dan beberapa ke Jabodetabek, Tangerang sama Jakarta. Luar biasa sekali. Berapa Kang sekarang sekali dalam penggemukan, berapa ribu, and then sekali per berapa bulan lepas berapa ribu gitu konsumen gitu. Apakah tiap Idul Adha kah atau tentang momen tertentu misalnya? Kita sebenarnya tiap bulan tuh penjualan juga tiap harinya tuh. Tiap hari? Tiap hari. Ada Berapa Kang yang keluar sapi itu setiap hari? Kalau dibandingkan dulu dan sekarang tuh lebih banyak dulu. Oke. Faktor karena sisi ekonomi mungkin ya? Mungkin ya. Pandemik setelah COVID lah. Setelah COVID ya. Terus pemulihan ekonominya masih ya. belum ini ya. Oke. Nah, kalau dulu tuh bisa sehari itu sekitar 30 sampai 50 ekor per hari. Kalau sekarang paling cuma 18 sampai 25 gitu. Wow. Ya setengahnya lah. Iya setengahnya ya. Bahkan dulu mungkin Akang juga sebut Akang rupiah mungkin ya. Enggak. Karena rupiahnya kenceng sekali ya. Luar biasa itu dia. Dan sekarang mungkin nanti ke depannya strategi-strategi yang akan dikeluarkan juga oleh Akang untuk supaya laku sapinya stabil gitu kan setelah ekonomi pulih kembali ya Kang ya. Oke, itu dia. Kapan dan seperti apa dimulainya bisnis dari daging sapi ini oleh seorang Kang Juan nih. Oke, Kang, tentang mengelola peternakan sekarang Kang, ya kan. Jadi dalam skala besar tersebut, akhirnya kenapa Kang Juan menggunakan sapi Australia gitu? Apa karena kualitasnya misalkan, terus seragam atau ekonomi dan sistem keterlacakan dan supply chain-nya itu yang mungkin harus diketahui sama teman-teman yang sedang nonton podcast ini. Jadi mungkin kenapa kita pakainya sapi Australia itu yang pertama tuh mungkin dari ketersediaan ya. Karena kan kalau kita impor tuh kita order misalnya 1.000 tuh bisa 1.000 langsung datang gitu. Oke. 1.000 datang. Iya. Kalau misalnya kita order 1.000 untuk misalnya untuk bulan depan kita order 1.000 available lah ya. Sudah pasti bisa datang. Ya walaupun nggak inden ya. Terkadang harga mereka tuh naik turun juga. Oke. Mungkin karena pengaruh dolar ya, kurs terus kemudian ya. Pengaruh harga sapi di sana juga yang naik turun gitu. Oke. Nah, sedangkan kalau kita sapi lokal tuh ada effort sebenarnya. Effortnya gimana Kang? Effortnya tuh kita harus belanjaan tuh ke pasar hewan dan satu pasar hewan tuh paling banyak juga sekitar mungkin 20 ekor juga udah banyak gitu ya. Untuk pasar hewan. Untuk pasar hewan di Jawa tuh. Jadi ada ketidakpastian mungkin karena kita butuhnya mungkin sekali belanja harusnya 100 ekor tapi cuma dapat 20. Jadi karena ketersediaannya dengan sapi Australia ini itu yang akhirnya membuat para peternak sapi di Indonesia termasuk Kang Juan ini lebih impor ke sapi Australia kata ketersediaan. Oke, Kang Juan tentang jaminan kualitasnya sendiri. Kalau tadi karena alasan ketersediaan yang melimpah, pesan 1.000 datang 1.000, ya kan? Pernah nggak dapat bonus 2? Pernah juga sih. Ntar kalau ada bonus 2 kabarin ya, teman-teman podcast, kru di sini saya juga mau gitu kan. Lumayan harga sapi ya, Kang ya. Nah, gimana untuk kualitasnya jaminannya sampai konsumen biar tahu juga nih Kang untuk sapi Australia ini? Jadi jaminan kualitas tuh lebih ke kita tuh pesen spek sapi ini datangnya tuh sama. Speknya gitu sesuai yang kita. Walaupun kadang mereka juga jualan. Kadang suka ada yang yang diselip-selipin gitu. Tapi nggak banyak. Nggak banyak. Wajar, masih dalam tahap wajar gitu kan. Mungkin yang diselipin ini kabarin lagi. Dia salaman lagi dari tadi. Jadi secara ketersediaan begitu melimpah, pesanan berapa datang berapa itu sesuai stok yang diminta. Ternyata spesifikasi dari kualitas sangat memenuhi standarnya gitu kan di sini. Ini yang kenapa akhirnya sistem keterlacakan kualitas sama supply chain-nya itu sangat memenuhi standar banget ya kan. Ya mereka tuh punya sistem namanya tuh SCAS. Apa tuh? Exporter Supply Chain Assurance System. Insurance System. Jadi keterjaminan supply chain yang mereka kirim tuh dari misalnya datang ke Tanjung Priuk, terus ke
Tasik, Yes, kandang sapi, yes. terus dipotong di RPH mana. Aha. Jadi kelacak tuh Oke. si sapinya tuh. Tapi pernah nggak Kang, maksudnya ketika ada yang ketidakcocokan, and then wajar dong ada protes misalnya. Kang Wajar. pernah memberikan protes ke mereka, dan mereka memberikan jaminan yang tadi ada apa disebutnya? Eskas. Eskas tadi akhirnya terpenuhi betul. Terpenuhi. Oh, contohnya apa waktu itu Kang jaminannya? Mungkin Jadi- si sapinya suaranya kurang merdu atau? Lebih ke jaminannya tuh bahwa supply chain-nya tuh nggak akan keganggu sama. Jadi lebih ke keamanan untuk keamanan untuk dagangnya lah. Untuk dagangnya. Untuk bisnisnya Untuk tuh bisnisnya. aman. Karena Akang pun Benar-benar lurus gitu. Akang pun sesuai orderan orang, Iya. ya kan? Jadi ketika orang minta, Anda tidak terpenuhi, nah itu dikecewakan. Iya, betul. Nah inilah jaminan dari sapi Australia. Kenapa pebisnis di Indonesia sangat tergantung dari situ. Luar biasa Kang Juan. Oke, Kang Juan berikutnya. Kalau kita perhatikan daging sapi kita ini melakukan rantai pasok yang panjang Iya. dari Australia sampai ke Indonesia di tangan konsumen. Nah, kenapa hal tersebut dilakukan Kang Juan? Ya mungkin daging sapi kita ini mungkin program yang bagus menurut saya ya. Jadi si konsumen tuh bisa tahu asal muasal sapinya dari mana. Oke. Jadi sapinya dari Australia, kemudian datang ke Indonesia digemukan pakai apa, Yes. berapa lama, tuh, Betul. sampai sapinya jadi gemuk, Oke. kemudian dipotongkan di I see. Indonesia. Tidak asal makan. Tidak asal makan. Jadi pada saat sudah tersedia di sini, sudah terbayang di pikirannya. Ini di podcastnya daging sapi kita sudah ada informasi kalau daging sapi ini dari Australia, supply chain-nya terjamin, kualitasnya terjamin, bahkan pakannya terjamin. Iya. Apalagi dari Kang Juan. Asik. Luar biasa Kang, dari tadi tinggal sapinya kirim satu. Oke, Kang Juan, yang berikutnya adalah tentang ketika daging sapi ini yang sudah ada di tangan Kang Juan, pernah juga nggak akhirnya konsumen itu sekali, misalnya perorangan atau satu perusahaan Kang biasa yang pesan ke Kang Juan sendiri? Biasanya kalau yang beli sapinya tuh kios-kios. Oh, kios-kios. Kios-kios. Minimal order daging. berapa sih Kang Juan kalau boleh tahu? Paling 1 ekor. Satu ekor dilayanin? Dilayanin bisa. Wow. Karena kita juga punya fasilitas rumah potong hewan sendiri juga. Oke. Ada yang jaminan seperti apa yang Kang Juan berikan ke perorangan, ke retail gitu? Ya, jadi mungkin jaminan sapinya tuh kita jual tuh secara timbang hidup. Timbang hidup namanya. Timbang hidup. Istilah timbang hidup tuh maksudnya emang kondisi hidup gitu ya? Kondisi hidup ditimbang, Oke. dan kemudian semua part dari sapi itu udah milik konsumen. Oh, I see. Dari kulit, kepala, Oke. jeroan, daging, tulang, kaki. Itu tidak supaya menghilangkan kayak unsur pemalsuan berat badan Iya. yang kayak apa gitu ya? Oh ya, I see. Ada istilah sapi apa? Gelondongan dulu ya? Gelondongan dulu. Gelondongan. Ya itu ya Iya. penipuan di situ. Dan itu tidak ada di Itu sini. nggak ada di sini. No, penipuan sudah jaminan gitu ya Kang Juan ya. Insya Allah. Oke, Kang, apa yang paling menarik dari konsumen Indonesia nih? Kenapa bisnis sapi dari hulu kulit ini yang mungkin benar-benar bisa berkembang bagus di Indonesia? Iya. Apakah memang konsumen Indonesia tuh ke daging sapi tuh emang freak banget, suka banget gitu atau gimana Kang? Yang akhirnya Kang Juan, aku mau stay here untuk bisnis di daging sapi aja. Jadi bedanya mungkin konsumen Indonesia dan konsumen bule lah ya Yes. kita sebutnya. Bule sama bule tuh bedanya tuh kalau yang bule tuh mereka cold chain. Cold chain. Jadi mereka pengennya tuh sapi dagingnya tuh yang udah di aging, kemudian yang udah dibekuin, Oke. terus di chill gitu. Oke. Sedangkan konsumen Indonesia tuh mereka pengen fresh, hot chain. Oh, that's why yang bener-bener utuh, masih hidup. Tuh, bukan masih hidup sih, udah mati. Udah mati. Udah mati. Tapi- Cuma oke. maksudnya udah disembelih, udah sembelih secara halal gitu. Bedanya itu ya? Langsung mereka olah. Kalau bule kan mereka pengennya di aging dulu, di chill gitu, berapa lama terus dijadiin steak. Oke, mereka udah langsung pengen konsumsi aja kali ya? Kalau di Indonesia tuh beda, jadi mereka gak mau di aging dulu. Pengennya bener-bener lagi masih keadaan fresh, diolah jadi bakso gitu. Oh, Kebanyakan berarti alasan seperti itu. utamanya itu karena banyak tukang bakso? Banyak tukang bakso. Serius? Serius. Itu salah satu alasannya? Ya mungkin 80% lah pasar daging Indonesia tuh ke tukang bakso. Iya sih, benar juga ya. Teman-teman, silakan Anda ke parkiran kiri kanan, pojok kanan, cari di mana nggak ada tukang Gerobak bakso. bakso. Bahkan Obama tahu bakso. Alright. Jadi kalau di luar itu emang tidak harus yang fresh karena tidak untuk bakso. Iya. Di Australia kan nggak ada gerobak bakso. Itu benar ya, jadi salah satu alasan utama. Iya, target market daging di Indonesia tuh
mayoritas bakso. Oke, boleh ngucapin terima kasih ke Abang Bakso yang Terima lagi kasih abang-abang luar tukang biasa bakso. supply daging sapi akhirnya terpenuhi gara-gara Abang Bakso. Kan kalau luar biasa kan, jadi bisnis kita lancar di Indonesia dengan Abang Bakso ini ya. Oke, tahu lagunya Abang Tukang Bakso? Nggak usah dinyanyiin. Oke, kita berbicara tentang pembelajaran khusus sekarang, Kang. Jadi harus ada pembelajaran khusus untuk mulai bisnis peternakan sapi dari hulu ke hilir kah? Atau apakah ada sekolahnya supaya makin banyak pengusaha-pengusaha yang bisnis peternakan sapi, apalagi tukang bakso, kayaknya tidak ada habisnya. Ya nggak, Kang? Silakan, Kang. Jadi mungkin kalau sekolahan mungkin kita kuliahan kali ya, kuliahannya ada. Kuliahannya ada. Ada khusus? Ada khusus. Oh, jurusan peternakan kan? Jurusan peternakan. Memang di situ tidak hanya menerangkan, tapi bisnisnya juga ada di situ. Bisnisnya juga belajar di sana. Dari hulu ke hilir kita udah belajar, dari pengolahan ketika udah dipotongnya juga, cara mengolah daging juga kita belajar juga di sana. Ada semua ya? Ada semua. Jenis sapi kah? Ya, dari genetik semua kita belajar, nutrisi. Tapi Kang Juan sendiri enggak dari kuliahan? Dari peternakan juga sama. Oh, dari peternakan. Udah mau orang tua memang bisnis di situ, peternakan juga ya. Jadi katanya pas Kang Juan kuliah lebih pintar dari yang lain ya? Enggak juga sih. Karena udah bekal dari keluarganya udah kuat banget nih. Ya, masih masuk rata-rata lah. Jadi ibaratnya kalau teman-teman memang mau bisnis di sini, di daging sapi ini bagusnya memang kalau minat, apalagi generasi penerusnya dikuliahkan dalam jurusan peternakan. Karena di situ ilmu-ilmu dari pemilihan daging sapi, sisi bisnisnya semua dikupas. Termasuk Kang Juan meskipun orang tuanya, uyutnya udah di situ, tidak membuat Kang Juan pede aja, tapi tetap kuliah juga. Karena mungkin orang tua dulu belajar tentang sapi otodidak. Ternyata makin ketika kuliahan yang Kang Juan rasa ada perbedaan dari sistem, teknologi di situ, bahkan pengembangan dari keilmuan tentang daging sapi itu sendiri ada perbedaan dengan orang tua zaman dulu ya, Kang ya? Ya, contohnya seperti dulu kan mereka cuma trading, sekarang kita bisa pengemukan gitu. Oh iya, mereka trading dulu, pengemukan nggak bisa. Sekarang kita bisa. Oke, itu dia ya. Terus yang berikutnya ini adalah tentang tantangannya, Kang, suka dukanya dalam bisnis industri peternakan dari hulu ke hilir ini seperti apa, Kang? Yang pasti Kang Juan juga kan harus mencicipi sapi, terus berteman dengan sapi, atau ada sapi idola yang nggak dipotong karena sayang sama sapi ini, gimana? Untuk ini apa suka dukanya? Suka dukanya sebenarnya campur aduk sih. Ya, mungkin senang susahnya ada juga. Ada juga ya. Ya seperti yang namanya bisnis berputar lah. Oke. Misalkan apa? Contoh kecilnya gitu, Kang. Kalau contoh besarnya kan cepet tuh rupiahnya. Kalau contoh kecilnya apa gitu kan? Mungkin apa jadi tiba-tiba teman Kang Juan, wah you are so bau sapi atau enggak? Enggak ya? Sapi uang ya? Enggak sih ya, bau uang. Oh, bau uang. Jadi ketika kita bau kata teman-teman, ih bau uang gitu. Oh, bau uang ya. Oke, bukan sombong, tapi kenyataan. Tapi jadi gimana, Kang, suka dukanya? Jadi mungkin suka dukanya ketika kita menghadapi tahun kemarin kita tuh ada gejolak kenaikan harga di Australia gitu. Dan yang asalnya harga sapi lebih murah, sekarang jadi mahal gitu. Wow, luar biasa. Di situ aja paling ya. Di sana aja paling sih. Kalau dan boleh sepinya pasar mungkin ya. Sepinya pasar. Kalau boleh tahu untuk karyawan yang Kang Juan ada berapa banyak tuh yang mengelola, dari mulai yang berikan pakan atau yang ngurusin seperti apa? Kalau di kandang tuh sekitar 30 mungkin 30 orang ya. Dan di RPH sekitar 10. 10 orang ya. Untuk luasnya lahan yang peternakannya berapa banyak, Kang? Di 2 hektar kurang. Sekitar 2 hektar ya. Ada nambah katanya ya rencana ya? Insya Allah. Doain aja. Semoga ya kan. Lumayan ya kan, kita nanti bisnis juga sama Kang Juan. Nah ini tentang situasi wabah nih, Kang. Kan ternyata ada wabah PMK ini yang buat teman-teman yang awam juga nakutin. Wah, jangan makan daging sapi, nanti kita takut kena virusnya gitu. Sebenarnya treatment yang dilakukan oleh peternakan seperti apa, Kang? Treatmentnya RPH juga, meat shop, bahkan sampai ke restonya seperti apa sih supaya konsumen diyakinkan bahwa ini tidak akan menular ke manusia, aman-aman aja gitu. Gimana, Kang? Jadi sebenarnya ketika kita tidak melakukan apa-apa juga aman sebenarnya. Karena si virusnya tuh hanya untuk hewan yang berkuku genap seperti sapi, domba, babi, kambing gitu. Jadi hewan ke hewan. Kerbau, hewan ke hewan. Tapi ke manusia tidak akan menular gitu. Cuma kita tuh ada treatment khusus ketika ada wabah ini. Kita melakukan penyemprotan desinfektan. Jadi ketika sapi masuk, terus setiap hari ketika kandang kosong tuh kita semprot tuh desinfektan. Jadi ada kerjaan tambahan. Nambah kegiatan. Nah, nambah biaya juga sih. Iya, lumayan. Terus ketika
beres pemotongan tuh di rumah potong hewan, kita ada penyemprotan juga, pembersihan. Jadi I see. seenggaknya lebih sebelumnya udah higienis, tapi ketika ada wabah lebih higienis lagi. Lebih gini ya. Karena ada penyemprotan itu. Tapi nggak sampai vaksin aja ya? Vaksin tuh ada. Oh ada juga? Ada juga. Booster? Enggak. Nggak beda. Ada juga. Ada juga. Serius? Serius. Gue bercanda dulu. Jadi gimana itu vaksinnya itu? Jadi vaksin si PMK ini dari aturannya itu kan 3 kali. Pertama. Sama Pak, kita juga ini selama COVID tapi 3 kali. Iya. Ya kan? Pertama datang Ya. sapi dari Australia, karena di Australia itu masih bebas PMK tuh sapinya. Tapi kan ketika masuk ke lingkungan yang ada virus, Iya. kita kan butuh perlindungan untuk sapinya. betul Kita sekali. vaksin, terus ada vaksin kedua setelah 1 bulan dan vaksin ketiganya setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan. Tapi untuk kita feedlotter tuh hanya 2 kali mungkin paling banyak tuh. Karena kan 5 bulan juga udah dijual. Oke. Tapi ada beberapa konsumen nggak yang akhirnya gara-gara virus KMK ini mereka termakan isu juga setelah edukasinya belum tahu, akhirnya sepi juga sempat juga Kang. Ada? Banyak sih. Banyak? Banyak. Banyak. Ya itu sisi edukasi ini ya. Iya. Jadi semoga podcast DSK ini sekali lagi bisa ada nyampe ke teman-teman yang nonton supaya jangan langsung termakan isu Iya. dan akhirnya ditelan bulat-bulat sehingga mengganggu sistem bisnis dari daging sapi kita ini gitu ya. Terus akhirnya setelah edukasi ibaratnya sampai mereka jadi paham, lancar lagi yang tadinya Ya, tidak normal lagi sih. normal lagi ya. Jadi sebenarnya semakin ada isu diangkat Diangkat ya. masyarakat yang awam tuh semakin takut. Iya betul, betul sekali. Tapi kan ngangkat isu, tapi mereka nggak ngejelasin gitu. Iya itu Nah, kan? dia. Nah ini dia hadir. Nah, sekarang Podcast dijelasin. DSK, dijelasin. Oke, share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like and share. Comment dan share. Oke. Kang, kenapa industri peternakan yang berada di hulu ini harus memikirkan bisnis di sektor hilir? Ya. Oke ya. Atau sebaliknya kenapa industri hilir daging sapi juga harus memperhatikan industri peternakan di hulunya? Kenapa nih, Kang? Ya, jadi kan yang di hulu harus memperhatikan hilir tuh lebih ke kita punya supply, tapi kan harus tahu juga ngejualnya tuh harus kemana gitu, ngebuangnya harus kemana. Oke. Kita kan percuma punya supply tapi Jangan nggak mentok bisa. gitu ya? Punya supply nggak bisa jualan kan Iya, percuma gitu. betul. Jadi Oke. harus tahu nih targetnya ke siapa Iya, dan iya. kualitasnya harus seperti apa. tuh kita Rantainya harus rantainya harus itu. tahu. Jadi itu kepentingan dari hulu ke hilir dan hilir pun ke Hilir hulunya tuh harus ke tahu. hulu harus tahu Iya. daging yang kita beli itu dari mana, terus gimana perlakuannya itu juga Betul. harus tahu. Karena ini kan namanya proses bisnis jangka panjang. Iya, betul. Ya kan? Nggak sampai bingung nanti pas ada pesanan supply nggak ada, pesan kemana ada 20 ekor. Pesanan 10.000 kan nggak Iya, asik iya, gitu iya, kan. Itu pentingnya ya dalam dunia bisnis. Dengan penjelasan dari hulu ke hilirnya nih Kang tentang asalnya gitu, tentang perlakuan dan penjamin kualitas tadi. Apakah daging sapi kita ini merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat Indonesia tentang daging sapi yang aman, sehat, utuh dan halal atau kita sebut asuh. Asuh. Gimana Kang? Jadi mungkin program daging sapi kita itu salah satu program yang akan mengedukasi masyarakat juga gitu. Karena dari program daging sapi kita ini masyarakat jadi bisa tahu sumber sapi itu dari mana, terus sapi dari Australia itu kemana aja nih larinya tuh, terus siapa aja yang berperan di sana, kayak pakannya dari apa gitu, supplier pakannya apa aja, kemudian dari RPH juga lari kulitnya kemana gitu. Kan jadi ini lebih asik sih kan. Sekarang tuh keterbukaannya lebih keren aja gitu. Yang dulu orang awam hanya makan doang, ya tahu zatnya aja, tahu gizinya aja, atau dibikin buat menu apa gitu kan. Sekarang enggak. Tapi bener-bener tahu, oh ini nih sapi Australia. Bahkan itu jadi perbincangan mungkin lebih sehat gitu kan. Itu keren sih, keren ya. Asik banget ini. Oke, sekarang kalau misalkan teman-teman yang lagi nonton podcast ini pengen tahu, pengen belajar dari Kang Juan juga bagaimana sih Kang cara mendapatkan daging sapi kita gitu kan, cara pemesannya kemana gitu, di mana? Mungkin ada di beberapa pasar tradisional tuh yang ada logo daging sapi kitanya tuh itu sudah pasti sapinya Australia. sapi Australia. Udah pasti. Udah pasti sapinya sapi Australia. Oke, jadi kesana udah insya Allah aman, aman udah lah, jaminan. higienis. Oke, berikutnya mungkin Kang cara pemesanannya seperti apa mungkin dikasih tahu. Kalau pemesanannya mungkin bisa langsung ke kios yang ada logo daging sapi kitanya, bisa langsung beli di sana. Nanti dikasih tahu ya, secara prosesnya seperti apa gitu ya. Oke, strategi kedepannya Kang Juan sendiri dengan peternakannya apa yang akan kira-kira dilakukan supaya menjawab tantangan bisnis ke depan yang tentunya
ada tidak mudahnya gitu kan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk lebih besar lagi berkembang sampai ke seluruh Indonesia kalau bisa nih, dari Lintas Nusa Pratama ya, namanya udah lintas. Gimana Kang? Jadi mungkin kedepannya tuh kita akan lebih meningkatkan apa ya, standar higienis kita mungkin ya. Standar higienis. Jadi mungkin sekarang RPH-nya masih sesuai standar, mungkin nanti lebih dari itu. Gitu. Oke. Dari rumah potong hewannya tuh jadi lebih higienis lagi. Tapi sekarang supply untuk hariannya itu ke pedagang-pedagang retail, berarti pedagang-pedagang pasar yang pasar ada di tradisional itu ya. Betul. Udah aman, udah lancar, atau terbanyak satu orang bisa pesan sampai berapa Kang selama ini rekor untuk perorangan? Kayak di bulan-bulan peak season-nya tuh kayak bulan-bulan Hamin 2 lebaran, Hamin 1 lebaran gitu. Berarti tetap hari besar jadi hari besar tetap jadi target utama. Bisa sampai berapa ini? Satu kios tuh bisa motongnya tuh sekitar 15 sampai 20 ekor per hari. Luar biasa ya. Satu kios itu. Satu kios ya. Oke, kios Sultan mungkin. Ini Kang Juan keren banget Kang. Terus untuk Lintas Nusa Pratama sendiri Kang, apa yang membuat khasnya ya dari peternakan Kang Juan dengan peternakan yang lain, ya kan? Terus logonya tuh misalnya dari dagingnya tuh sampai ketahuan supaya teman-teman tahu tuh gimana? Mungkin brand image gitu ya? Brand image yang kita kalau dari farmnya, kita posisi farmnya tuh di pinggir jalan provinsi, pinggir jalan besar, seberangnya perumahan. Cuma kita meminimalisir polusi udara gitu. Jadi baunya ya mungkin ada bau, cuma tidak akan menyengat gitu. Kita mempertahankan dari sisi lingkungan farm kita. Gitu. Untuk kualitas oksigen berarti kan? Untuk kualitas oksigen di farmnya. Nah, kalau di kualitas kita lebih di apa ya? Kalau di dagingnya tuh di Tasik lebih ada. Jadi sapinya dari misalnya apa? Kita sebutannya LN. LN tuh lebih. Kepanjangannya apa? Lintas Nusa. Oh, Lintas Nusa, oke. Lintas Nusa. Lebih apa ya? Berbobot, lebih berkualitas gitu. Tapi si kualitas oksigen ini ada beberapa tempat berarti di mana peternakan sapi nggak bisa jalan dong Kang? Karena panasnya misal temperaturnya gitu misalkan. Itu bisa? Bisa juga. Mengalami berarti sapinya mati atau gimana Kang? Lebih ke kurang berkembang sih. Mungkin masih bisa hidup. Penggemukannya mungkin nggak nyampe ya? Nggak nyampe, karena kurangnya oksigen. Luar biasa sekali. Dan kita juga ngejaga lingkungan dari dari perum yang depan seberang kita itu, jangan sampai ada komplain bau lah. Oh iya, betul. Dari segi lingkungan sosial masyarakatnya itu yang dijaga aja. Oke, jadi mungkin juga teman-teman ada yang ingin bisnis sapi diperhatikan untuk lingkungan masyarakatnya. Pertama, kenyamanan bertetangganya. Berarti kan yang kedua, oksigen atau faktor lingkungan, karena sapi ini ternyata kualitas udara sangat menentukan tadi ya. Jelas kualitas pakan. Nah, mungkin untuk pakan nggak bisa dibocorin ya. Nah, Kang Juan mungkin nanti ada les khusus kali ya. Langsung sama Kang Juan ketemuan. Oke, Kang Juan, untuk terakhir ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang sedang nonton podcast DSK ini di seluruh Indonesia nih Kang. Ya kan? Silakan ada yang mau sampaikan pesan-pesannya. Mungkin kesan-pesan jangan takut makan daging karena PMK itu aja sih. Itu aja. Ayo makan daging sapi kita sebanyak-banyaknya supaya kita sehat. Oke, Kang Juan, thank you banget atas waktunya. Udah di sini sebagai narasumber, sudah memaparkan bagaimana penjelasan tentang bisnis sapi dari hulu ke hilir. Semoga dengan Lintas Nusa Pratama sukses terus. Dan jangan kapok, nanti kita undang lagi ke sini. Jangan lupa 1 ekor. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih di podcast episode yang ke-6 ini. Kita akan ketemu lagi nanti, semoga ya, bersama saya Banyu Nugraha. Sampai jumpa.